Awal mulanya saya sampai terlibat dalam PIK beberapa tahun yang lalu lah, kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya itu aktif di kegiatan PKK. Saya sering keluar masuk rumah-rumah penduduk yang untuk kegiatan sosial. Di situ saya menemukan beberapa kasus mengenai KDRT, pelecehan seksual yang terjadi di dalam rumah itu sendiri, dan mereka itu tidak berani berbuat apapun karena dianggap aib. Tahun 2020 dibentuk PIK, yaitu Pusat Informasi Keluarga dan Konsultasi. Awalnya PIK itu di kompleks kami di RW 8 hanya mengenai KDRT, pelecehan seksual. Tapi kemudian seiring jalannya waktu, dan waktu itu ada pandemi pula, kami berkembang. Jadi dibagi beberapa divisi. Pesan kami dari PIK RW 08 untuk betul-betul melibatkan hatilah dalam pekerjaan ini. Jadi bukan cuman kita ketemu, kumpul, ngobrol-ngobrol, selesai. Tidak, ini pekerjaan yang harus dikerjakan dengan hati, tentunya dengan ilmu dan wawasan, dan jangan takut bicara, jangan takut berbuat sesuatu yang berbeda. Kita menolong orang itu tidak usah tunggu diajarin, tidak usah tunggu di komando. Latih diri kita supaya ada sikap spontanitas, melihat keburukan, segera cegah. Itu aja. Aku Atia, sekarang aku mahasiswa psikologi di salah satu universitas swasta di Jakarta. Kegiatan sehari-hari sih ya, kemudian skripsi, kuliah, terus kadang-kadang juga diperbantukan untuk PIK ini. Saya connecting ke Mbak Ulan, terus Mbak Ulan juga cerita kalau ada program ini loh, terus kamu mau nggak bantu-bantu? Ya pasti sih melihatnya ini opportunity yang bagus buat belajar juga, implementasi juga apa yang udah dipelajari. Yang pasti ikut training buat konseling tadi. Terus saya ngebantu buat materi aja sih, biasanya ngebantu buat materi, terus kayak Canva infografis yang bisa di-share di grup gitu. Saya sebagai perempuan juga kan tertarik juga gitu kan, banyak masalah ketidaksetaraan gender, banyak kekerasan juga kan. Sebagai orang timur pasti melihatnya masalah KDRT ini aib, padahal kan bukan juga gitu. Harus namanya KDRT, orang dapat kekerasan harus dapat bantuan loh gitu. Ketika kita mampu menyelesaikan masalah seseorang itu kan pasti orang tersebut sudah merasa nyaman, dan ketika nanti ada orang lain yang mengalami hal yang sama, udah pasti tanpa kita sadari orang lain pun akan menanyakan ke kita, ini saya butuh bantuan Bu, saya sedang hadapi masalah seperti ini, gimana. Jadi ibarat kata tuh dari orang ke orang, jadi seperti itu. Untuk kaum perempuan dimanapun, ayo ketika kita menghadapi masalah apapun, salah satunya dalam kasus KDRT ya, kita yakin kok ketika kita bicara dengan khususnya di lingkup PIK ini, kita akan berusaha untuk membantu, memberikan solusi terbaik, memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan berusaha untuk memberikan edukasi untuk menghadapi tantangan ke depan agar kita tidak terpuruk dengan masalah yang sedang dihadapi. Tuh. Mbak Wulan tadi keren banget ya, membentuk sekaligus membangun sebuah komunitas, membantu rumah aman skala RW di setiap pemukiman, demi pemukiman itu. Tujuannya apa sih Mbak? Mana orang mau ya, mohon maaf nih saya pelecehan lalu ngomong sama ketua RW atau orang-orang di lingkungan saya kan tambah malu. Bagaimana mengedukasinya atau tujuannya Mbak? Di awal tadi saya udah bilang, kalau malu dan takut disalahkan tuh sama kita. Iya. Maka dari itu kita harus proaktif merubah lingkungannya. Karena apa?
Kalau misalnya saya berusaha berempati dengan para penyintas ya Pak ya. Misalnya saya mengalami KDRT deh ya. Kira-kira lebih aman saya lari ke rumah sakit atau saya lari ke rumah tetangga Pak? Lari ke rumah sakit itu sebuah fasilitas publik ya, yang bisa diakses oleh siapapun. Otomatis orang yang melakukan kekerasan terhadap saya, taruhlah suami saya, bisa punya akses dong ke rumah sakit. Sementara kalau saya lari ke rumah tetangga, itu adalah properti pribadi Pak. Suami saya tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tetangga apabila tetangga saya bilang you stay out. Istri kamu saya terima, kamu nggak saya terima. Dan kalau dia memaksa masuk, saya bisa pidanakan dia. Dan buat saya, yang namanya ruang aman itu seharusnya tidak jauh. Karena ruang aman itu tidak selalu merupakan sebuah infrastruktur, Pak. Ruang aman itu adalah kita. Karena pada dasarnya ruang aman yang saya konsepkan itu tidak membutuhkan sebuah fasilitas khusus. Kita punya ruang tamu, bisa buat gelar tikar, silahkan. Itu sudah menjadi sebuah ruang aman. Dan buat saya ini, waktu saya mengkonsepkan ruang aman ini, saya ingin ini se-penniless mungkin. Kenapa se-penniless mungkin? Supaya bisa direplikasi dimanapun Pak, tanpa excuse nggak punya duit dan sebagainya. Saya tidak mau kalau kemudian misalnya waktu yang saya konsepkan salah satu fasilitas yang harus dimiliki oleh ruang aman adalah adanya tim security. Ada yang men-challenge waktu itu, ya Mbak Wulan kan tinggal di kompleks, of course punya satpam gitu. Terus saya bilang, iya tapi kan kita juga punya mekanisme siskamling. Tetangga bantu tetangga. Konsepnya sesederhana itu, karena kalau kita selalu mengharapkan ada fasilitas, ada infrastruktur, ada institusi, mau sampai kapan? Bahwa akhirnya di rumah aman itu hanya untuk sementara, untuk ada rujukan berikutnya jelas. Tapi kita bicara tentang psychological first aid, kita bicara tentang sebuah fasilitas yang sifatnya organik yang seharusnya bisa dengan mudah diadakan, cukup dengan modal memberdayakan tetangga. Mbak Wulan, jadi seluruh RW diedukasi lah ya kurang lebih. Saya sedang pilot di lingkungan kita. Jadi dari setiap RW saya minta perwakilan 2 orang. Kita punya hotline yang sedang kita sosialisasikan juga. Kemudian kita juga coba edukasi para pendamping atau ibu-ibu PKK yang bertugas di RPTRA. Setiap kelurahan kan ada RPTRA-nya. Dan kami tidak memaksa bahwa kalau ada kejadian itu harus langsung ke kita. No, justru kayak kemarin ini baru habis ada kejadian dan si korbannya itu justru dekatnya dengan salah satu petugas RPTRA. Mbak Sheila, selamat pagi. Apa kabar? Baik, Mbak Sheila hari ini datang ke sini dapat informasinya dari mana Mbak? Dari saudara. Oke. Kemarin kan waktu dari bikin janji kan Mbak Sheila sempat WhatsApp saya ya. Mbak Sheila bilang calon suaminya Mbak Sheila ya itu selalu mau tahu Mbak Sheila itu setiap bulan gajinya berapa dan dipakainya untuk apa aja. Ini kalau benar berarti baru calon suami ya Mbak Sheila ya, belum menikah ya. Saya coba dengan pertanyaan sederhana dulu aja ya. Yang kalau Mbak Sheila rasa iya, Mbak Sheila bisa jawab iya atau ngangguk aja. Atau kalau Mbak Sheila rasa jawabannya adalah enggak, Mbak Sheila bisa bilang enggak atau geleng aja gitu ya Mbak Sheila ya, supaya Mbak Sheila nyaman gitu ya. Oke. Mbak Sheila suka nggak kalau misalnya calon suaminya mau tahu sampai sejauh itu perihal gaji dan pengeluaran Mbak Sheila? Mbak Sheila nggak apa-apa dengan seperti itu. Oke. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.
Itu tadi salah satu klien ya yang me-WhatsApp melalui hotline dan menyampaikan isu bahwa ya dia direkomendasikan oleh saudaranya. Kemudian isunya mungkin kalau tadi sempat dengar dari percakapannya, isunya kayaknya ringan ya. Pacarnya mau tahu dia gajinya berapa dan dipakai buat apa saja, sama pacarnya ngelarang dia keluar ketemu teman-temannya dengan alasan takut pulang malam, nggak bisa dijemput dan sebagainya. Kesannya sweet ya, tapi sesungguhnya itu adalah indikasi kekerasan dalam bentuk controlling. Mulai dari yang kecil, lama-lama semakin controlling, semakin keras begitu. Jadi makanya tadi saya minta juga kepada si klien untuk apa ya istilahnya, pikirin ya, mumpung belum jadi suami, apakah kedepannya akan mau membiarkan hal-hal seperti ini diatur, karena khawatirnya nanti dia benar-benar kehilangan otonomi terhadap apa yang bisa dia putuskan sendiri. Jadi tujuan kami untuk Breaking the Silence ini adalah satu, untuk meminjamkan suara, kedua untuk menumbuhkan keberanian bagi para survivor atau penyintas itu untuk berani bercerita, karena mereka perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Wow. Jadi kita memberdayakan siapapun yang bisa menjadi perpanjangan tangan kita. Kita juga sedang berencana untuk mengundang teman-teman dari layanan bantuan hukum untuk memberikan pelatihan panduan pendampingan berbasis kasus. Jadi, selain mereka juga kita berikan pelatihan konseling dasar dan psychological first aid. Syaratnya apa Mbak Wulan untuk rumah saya jadi rumah aman untuk lingkungan saya? Syaratnya tentunya rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga di atas usia 18 tahun. Oke. Idealnya tidak ada lansia atau balita. Idealnya. Dan hanya boleh diketahui, harus ada persetujuan dari seisi rumah, dan hanya boleh diketahui oleh ketua RW dan para pengurus dari rumah aman itu sendiri. Kenapa ya, kita di sini bicara masalah security tentunya ya, untuk semua pihak, untuk kenyamanan semua pihak. Nggak punya kamar, nggak masalah. Yang penting mau dan bersedia. Cukup sesederhana itu. Wow. Jadi nggak ada alasan harus punya kamar, harus punya ruang lebih. Saya mau ini bahkan di rumah petak yang berdempetan pun kalau bisa direplikasi, ya ini bisa direplikasi. Jadi yang punya rumah harus di-train paling nggak basic counseling kali ya Mbak Wulan ya? Ya. Gimana mereka, Mbak Wulan silakan ini rumah saya. Lalu Itu biasanya, itu biasanya kita menggunakan ini ya, teman-teman kader PKK. Oke. Teman-teman kader PKK kan yang kenal warganya masing-masing di RW, bisa memetakan RW ini rumah mana yang kira-kira potensial dan penghuni rumahnya juga siap. RW ini rumah mana. Kemudian dari masing-masing RW boleh nggak kirim 2 orang konselor pendamping. Jadi yang punya rumah nggak ditinggal sendiri Pak Jimmy. Nanti ada konselor pendampingnya juga untuk ngecek kondisinya seperti apa. Begitu. Mbak Wulan, ada pesan nggak untuk orang tua tentang isu-isu ini? Seringkali ya Mbak Wulan, aduh saya mau lapor, yang melakukan keluarga, sahabat. Ya udahlah aku lupakan saja, tapi dia deep down dari hati dia penuh dengan duka seumur hidup. What is the best advice? Yang harus menjadi perhatian utama kita adalah best interest of the survivor. Yang ngalamin. Kita ini seharusnya membantu. Mari kita belajar empati. Kalau kita jadi dia, kita mau diperlakukan seperti apa? Yep. Ini bukan masalah maunya kita. Sebagai kami di 11 tahun menjalani pendampingan, kami selalu tanya sama teman-teman penyintas, kamu nyaman gak saya dampingin? Kalau gak nyaman bilang ya, ada teman fasilitator lain yang bisa mendampingi kamu. Saya gak akan baper. Karena ini it's not about me, it's about that person. Jadi kalau misalnya kita tahu ada sesuatu yang tidak baik dan kita diam saja, what does it say? Bukankah artinya kemudian ketika kita diam, kita memberikan peluang orang lain menjadi korban? Atau apa yang dilakukan berulang
hanya karena apa? Kita takut malu. Wow. Tapi kemudian kita membiarkan ketidakadilan terjadi. Kalau yang terjadi seperti itu, mohon maaf, saya akan pertanyakan moral kompasnya. Mbak Wulan, mungkin teman-teman ingin terlibat nih dengan apa yang dilakukan Mbak Wulan bersama teman-teman. Gimana sih caranya mereka bisa terlibat? What is the greatest need daripada Mbak Wulan dan teman-teman ini? Ketika kami memulai kampanye Mulai Bicara, kami mengundang semua orang, siapapun, untuk terlibat, untuk bantu menyuarakan pesannya. Pencapaian terbesar kami adalah kalau misalnya ada orang bikin kampanye Mulai Bicara, kita nggak kenal dia siapa. Wow. Karena itu artinya message-nya udah sampai kemana-mana. Tapi buat teman-teman yang belum pernah dengar tentang Mulai Bicara dan ingin tahu apa yang dilakukan kami di Lentera Sintas Indonesia, boleh cek Instagram kita di @lentera_id. Di situ teman-teman bisa lihat kegiatan kita apa saja. Nanti cari yang logonya warna ungu ya, Lentera Sintas Indonesia. Silahkan follow, silahkan DM, silahkan email juga kalau misalnya ingin tahu akan ada program apa ke depannya dan bagaimana teman-teman bisa membantu. Meskipun dari jauh sekalipun, zaman sekarang ya kita selalu butuh tuh yang namanya bikin kampanye, konten dan sebagainya. Jadi banyak sekali kontribusi yang bisa ikut terlibat di dalamnya. Wow, amazing. Teman-teman, dimanapun Anda berada, mungkin Anda menjadi salah satu victim selama ini. And this is the best moment untuk Anda mulai berani berbicara. Karena ada orang-orang yang mendampingin Anda bersama-sama supaya Anda bisa mengalami pemulihan demi pemulihan ya. Bersama dengan Lintas Sintas Indonesia ini, saya percaya Anda ada titik harapan untuk kita bisa menjadi manusia yang utuh kembali ya. Mbak Wulan mungkin ada pesan-pesan terakhir kepada teman-teman para yang mungkin pernah mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan. Please speak to them, Mbak Wulan. Teman-teman, mari kita pecahkan kebisuan ini bersama, karena tidak seharusnya teman-teman merasakan atau melewati semua ini dalam kesendirian. Teman-teman tidak sendiri dan semakin banyak dari kita yang teman-teman yang bersuara, semakin bergaung, itu semakin membantu bagi lebih banyak lagi orang di luar sana untuk mulai bicara. Wow, Mbak Wulan, thank you so much. Sukses untuk Lentera Sintas Indonesia. Jimmy, thanks for having me. Hopefully lewat program kali ini banyak teman-teman mengalami pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka semuanya. Sukses selalu ya Mbak Wulan semuanya. Terima kasih, salam Pak buat Jimmy. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Hey guys, terima kasih telah menonton program ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program selanjutnya di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.